Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Yogi Febianti, NPM 207555005 dari D4 Akuntansi Perpajakan kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Perlu diketahui, kerangka dasar dan penyusunan laporan keuangan atau biasa disebut juga sebagai kerangka konseptual merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman penyusun standar dalam mengembangkan standar di masa mendatang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Lalu, kerangka konseptual menjadi dasar penyusun laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement, termasuk laporan keuangan konsolidasian. Kerangka konseptual ditunjukkan untuk yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang keempat, para pemakai dalam menafsirkan informasi yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual menurut PSAK terdiri atas: yang pertama, penggunaan laporan keuangan; yang kedua, tujuan laporan keuangan; yang ketiga, asumsi dasar; yang keempat, karakteristik kualitatif; yang kelima, konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan; yang keenam, konsep pemeliharaan modal. Laporan keuangan disusun sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Dan laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam suatu entitas. Kerangka konseptual ini berlaku untuk semua jenis entitas komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta, kecuali instansi pemerintahan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dan etap. Mengacu pada SAK etap. Penggunaan dan tujuan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan meliputi: yang pertama, investor atau menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. Yang kedua, karyawan, yaitu mampu memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemberi jaminan, yaitu kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Yang keempat, pemasok dan kreditur lainnya, yaitu kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan, yaitu kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Yang keenam, pemerintah, yaitu menilai bagaimana alokasi sumber daya. Dan yang ketujuh, masyarakat, yaitu menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Penggunaan tersebut menggunakan laporan keuangan untuk mempengaruhi kebutuhan informasi yang berbeda. Manajemen entitas merupakan penanggung-jawaban utama penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Manajemen memiliki akses informasi tentang pengelolaan entitas, namun yang disajikan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum, sebatas informasi yang ditentukan dalam standar. Manajemen dapat menentukan bentuk isi dan informasi tambahan lainnya untuk memenuhi tujuan pengambilan keputusan manajemen. Lalu, selanjutnya ada karakteristik kualitatif. Yang pertama, dapat dipahami. Maksudnya laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pemakaian agar tidak digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi. Lalu yang kedua, ada relevan. Maksudnya, relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan.
Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi, pemakaian sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Lalu ada keandalan. Maksudnya informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan hanya disajikan. Lalu yang terakhir ada keandalan informasi yang relevan dan handal. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Lalu ada basis akrual, merupakan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan berdasarkan konsep akrual, pengaruh transaksi, dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya atau bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Konsep akrual lebih mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi. Berdasarkan asumsi ini, entitas tidak dapat mengakui kas yang diterima tetapi juga mengakui klaim kepada pihak lain atau piutang, liabilitas pihak lain atau utang, mengakui aset selain kas. Lalu ada unsur laporan keuangan. Di posisi keuangan ada aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan agar diperoleh entitas. Lalu ada liabilitas, merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang terakhir ada ekuitas, atau hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Lalu di bagian laba ada pendapatan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Lalu ada beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Lalu ada pengakuan unsur laporan keuangan. Pos yang mengakui definisi suatu unsur laporan keuangan harus diakui jika yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya diukur dengan andal. Pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama, biaya historis atau historical cost adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Lalu ada biaya kini atau current cost adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Lalu ada nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable atau settlement value. Settlement value adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam melepas normal. Lalu ada nilai kini atau present value adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontrokan ke biaya kini. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan entitas dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis yang biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran lainnya. Misalnya, persediaannya biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasinya neto. Akuntansi dana pensiun memiliki aset tertentu berdasarkan nilai wajar.
dan investasi jangka pendek dalam surat berharga dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Lalu ada konsep pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal keuangan dianut entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut konsep modal keuangan, modal adalah aset neto atau ekuitas entitas, yaitu uang atau daya beli yang diinvestasikan. Menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari atau kemampuan untuk berproduksi. Dua konsep pemeliharaan modal ini menciptakan dua konsep laba sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika untung finansialnya atau uang dari aset neto pada akhir periode melebihi finansial atau uang dari aset neto pada awal periode. Lalu yang kedua ada pemeliharaan modal fisik. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.